Kami persilakan Romo. Romo, selamat sore. Kami persilakan untuk memulai renungannya. Masih mute Romo, tolong. Romo masih di unmute Romo. Selamat sore, saudara-saudariku yang terkasih. Sore Romo. Sesuai dengan tema yang ditawarkan kepada kita, pada sore hari ini kita akan merenungkan mengenai Aku bersaksi akan kasih-Mu. Tentu sebagai devosan kerahiman ilahi, saya kira sudah sangat lama kita sudah merenungkan mengenai kasih dan kerahiman Tuhan. Barangkali kita juga tidak putus-putusnya merenungkan bagaimana kita mengalami kasih Allah dan mau memberikan kesaksian tentang cintanya di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi cinta Tuhan sendiri. Kita diundang untuk menjadi saksi kerahiman yang sungguh melimpah di dalam kehidupan kita. Dasarnya tidak lain adalah bahwa Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu barangkali kita bisa melihat di dalam surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 17 sampai 21. Saya bacakan teks singkatnya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah. Ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita tahu pertama-tama hidup kita bersumber dari kasih Tuhan sendiri. Kerahiman Allah sungguh besar. Bila kita berdosa dan mau bertobat, Allah mengasihi kita. Ia mengampuni, Ia panjang sabar dan besar kasih setianya. Dalam kitab Keluaran bab 34 ayat 6 dalam perjanjian lama juga ditegaskan mengenai hal ini. Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih-Nya dan setianya. Ini yang membuat hidup kita sungguh memiliki kekuatan dan harapan besar
di dalam kasih Tuhan. Lalu dalam Mazmur 130 ayat 3 sampai 8 juga menegaskan bagaimana kasih Tuhan sungguh melimpah bagi kehidupan kita masing-masing. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Inilah keyakinan sang pemazmur, dan saya percaya adalah keyakinan kita, apalagi kita yang mempunyai devosi besar kepada kerahiman Allah, bahwa Allah akan membebaskan kita dari segala kesalahan kita. Dan dalam perjanjian lama kita juga kenal salah satu tokoh besar, yaitu Daud. Dalam hidupnya dia seorang besar tapi juga bukan tanpa kelemahan. Ia jatuh dalam dosa, antara lain merebut Batseba dari Uria. Lewat Nabi Nathan Tuhan menegurnya. Daud seharusnya dihukum mati. Akan tetapi karena Daud bertobat dan mengakui dosanya, Tuhan menaruh belas kasihan kepadanya. Kepadanya Nabi Nathan kemudian berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak mati. Membuat Daud merasakan sungguh kasih setia Allah, kerahimannya melimpah di dalam kehidupannya. Dan ini kemudian kita lihat Mazmur yang sangat terkenal, Mazmur 51. Daud mengakui dosanya dan mohon belas kasihan Tuhan. Antara yang saya kutipkan Mazmur 51 ayat 3 sampai 4. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah segala pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Saya kira Mazmur 51 juga menjadi Mazmur pengakuan dosa kita. Kalau kita juga jatuh dalam dosa, kita tidak pernah lupa akan kerahiman dan belas kasihnya dalam kehidupan. Kita mohon kerahimannya untuk kita. Dan terlebih dan di atas segalanya, kita tahu bahwa Yesus adalah bukti dari belas kasih dan kerahiman Allah. Yesus datang ke dunia justru untuk para pendosa. Apa yang dikatakan dalam Injil Matius bab 9 ayat 12 sampai 13. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang untuk memanggil orang benar. Bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus datang untuk kita. Siapa di antara kita yang mau menegaskan bahwa dia bebas dari dosa? Saya kira tidak ada yang berani, termasuk saya. Tidak berani mengatakan bahwa saya tidak berdosa. Tapi justru kita mengalami bagaimana kasih dan kerahiman Tuhan. Yesus datang justru untuk kita, orang-orang berdosa. Kita adalah sasaran cinta Tuhan, sasaran kerahiman Allah di dalam kehidupan iman kita sebagai orang Kristiani, sebagai murid Yesus. Kita ingat juga dalam kitab suci, para pemungut cukai justru mereka yang dicap sebagai pendosa. Dan para pendosa, para pelacur biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Para pemungut cukai, para pendosa, para pelacur sadar bahwa mereka membutuhkan kasih Tuhan, membutuhkan kerahiman Allah, maka mereka datang kepada Yesus, sumber kerahiman itu. Kita tahu dalam Lukas bab 15 ayat 1 sampai 32, perumpamaan Yesus tentang
domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang, menunjukkan kepada kita kasih Sang Bapa yang luar biasa. Dan itu terlaksana dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita, wajah kerahiman Allah. Dan juga secara khusus kita tahu seorang Sakeus, kepala pemungut cukai, itu berarti datang dan bertamu di rumahnya. Kita ingat akan dalam Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 7. Hari ini telah terjadi keselamatan dalam rumah ini karena dia pun anak Abraham. Sakeus mengalami kasih dan kerahiman. Ia bertobat, ia meninggalkan masa lampaunya, dan kerahiman Allah mengalir dalam kehidupannya. Kita juga tahu dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 11. Yesus juga bertamu di rumah Lewi, Matius yang adalah juga seorang pemungut cukai. Yesus makan bersama para pendosa dan pemungut cukai. Yesus menunjukkan kerahiman. Yesus menunjukkan wajah belas kasih kepada orang-orang yang sungguh merindukan kerahiman dan belas kasih ini. Dan mereka merasakan kerahiman Tuhan yang melimpah. Dalam Injil Yohanes kita juga mendengar bagaimana Yesus membebaskan seorang wanita yang tertangkap basah karena berbuat zina. Tapi kita tahu Yesus menantang orang-orang yang menyerahkan dia. Siapa yang tidak berdosa, dialah yang mengambil batu dan melemparkan batu pertama kepada perempuan itu. Tidak ada yang berani. Mereka meninggalkan Yesus satu persatu mulai dari yang tertua. Dan pada akhirnya Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Apa yang dilakukan oleh Yesus, misi perutusannya ke dunia, dan juga dalam karya pelayanannya di hadapan umum, semuanya berpuncak pada misteri salib. Hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh darah Yesus sendiri. Hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh darah Yesus sendiri. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Surat Rasul Paulus pada umat di Roma bab 5 ayat 8. Dari kayu salib, Yesus mendoakan dan mohon pengampunan bagi mereka yang telah menyalibkannya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas bab 23 ayat 34. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, melihat kasih Allah yang begitu luar biasa, baik apa yang kita lihat dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru teristimewa dalam pribadi Yesus. Sekarang tibalah saatnya kita menjadi saksi dari balasan kita tidak lain adalah hidup kita. Tutur kata kita, tingkah laku kita harus mengungkapkan kerahiman dan belas kasih Allah. Sekali lagi, tutur kata kita, tingkah laku kita harus mengungkapkan kerahiman dan belas kasih Allah. Dengan cara itulah kita menjadi saksi dari cintanya, menjadi saksi dari kerahimannya. Dan dalam Lukas bab 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita harus bermurah hati seperti Allah sendiri bermurah hati. Dan murah hati tidak lain adalah kerahimannya, cintanya yang begitu besar. Dan kita mau juga
hidup seperti Allah yang bermurah hati, Allah yang maha rahim, Allah yang penuh kasih itu. Dalam sabda bahagia, Yesus bersabda, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau kita murah hati, maka kita juga akan beroleh kemurahan hati itu. Kalau kita menaruh kerahiman, kita juga akan mendapatkan kerahiman itu. Dan kita ungkapkan kemurahan hati itu dengan mengampuni. Kemurahan hati bukan hanya memberikan sesuatu, entah barang, entah materi, tapi kemurahan hati yang mahal harganya, yang begitu istimewa, justru pengampunan. Karena kita bukan lagi memberikan barang atau materi, tapi kita memberikan hati kita. Walaupun hati terluka, kita mengampuni, memberikan diri, pengorbanan yang luar biasa. Dan itu saya kira saksi cinta Tuhan yang luar biasa. Dan saksi belas kasih Allah yang luar biasa, yang lebih tinggi nilainya dari barang atau materi apapun. Karena kita memberikan diri kita, memberikan hati kita. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan akan menunjukkan kerahimannya. Tuhan akan menunjukkan mengampuni kesalahan kita, seperti halnya juga kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Inilah juga panggilan untuk menjadi saksi cinta Kristus, saksi cinta Allah di dalam kehidupan kita. Sangat menarik, dalam Injil kita juga ingat akan bermula dari pertanyaan Petrus, berapa kalikah kami harus mengampuni sesama? Sampai 7 kalikah? Yesus memberi jawaban demikian, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tidak terhitung. Selalu dan selalu untuk mengampuni. Barangkali secara manusiawi nampak sulit, tetapi dalam Yesus, dalam iman, semuanya bisa terjadi. Dengan kekuatan Yesus, dengan kekuatan iman kita, orang bisa mengampuni siapa saja, kapan saja di dalam kehidupan. Untuk menjadi saksi dari kerahiman Allah, saksi cinta Tuhan. Dalam banyak kesempatan, Paulus juga mengungkapkan bahwa belas kasih, kerahiman harus menjadi cara hidup orang Kristiani. Cara hidup kita, murid-murid Yesus. Kita tahu, saya kira, ungkapan Rasul Paulus yang sungguh sangat terkenal. Dari surat pertama Rasul Paulus pada umat di Korintus, bab 13, ayat 4-5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang menunjukkan bagaimana kita menjadi saksi kasih Tuhan, saksi kerahiman. Sabar itu tidak gampang. Tapi kalau dalam Tuhan, dalam Yesus, dalam iman, kita bisa bersabar. Dan sabar itu membuat orang lain tidak menderita. Kitalah yang menderita, kita untuk menyelamatkan orang lain. Tapi kalau kita tidak sabar, kita sendiri menderita, orang lain juga menderita. Tapi kalau kita sabar, luar biasa. Kita berkorban untuk kepentingan orang lain dalam iman, dalam Yesus sendiri. Kasih itu murah hati, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan dalam surat Rasul Paulus pada umat di Kolose bab 3 ayat 12-13, Rasul Paulus juga menasihatkan kita untuk menjadi saksi kasih kerahiman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu,
kamu perbuat jugalah demikian. Menjadi saksi cinta Tuhan. Dan suatu hal yang luar biasa adalah mengampuni sesama, sabar terhadap orang lain. Dan selanjutnya saya memberikan 1-2 contoh tokoh teladan bagi kita. Pertama, Santo Stefanus martir pertama. Bagaimana ia mendoakan dan mohon pengampunan bagi mereka yang telah merajamnya. Kita tahu dari kisah para rasul bagaimana diakon yang pertama ini dengan penuh keberanian memberikan kesaksian tentang Yesus. Tapi pada akhirnya karena kebencian dan yang lain, akhirnya ia dihadapkan kepada pengadilan. Dan akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan dirajam. Tapi suatu sikap yang luar biasa dalam doanya. Seperti halnya Yesus dari atas kayu salib. Stefanus juga berdoa demikian. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Suatu penyerahan total dan mau supaya orang lain juga selamat. Mau juga orang lain mendapatkan kerahiman dan belas kasih Tuhan di dalam kehidupan. Kalau secara manusiawi, duniawi barangkali kita mungkin mengemaki-maki atau marah dan seterusnya. Karena telah mencelakakan kita. Tetapi Stefanus justru sebaliknya. Ia mendoakan justru orang yang telah merajamnya. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kisah para Rasul bab 7 ayat 60. Lalu juga Santo Yohanes Paulus kedua, Paulus tokoh yang sangat dekat dengan kita. Dia hidup pada zaman kita. Juga menjadi teladan kita. Ia ditembak oleh Mehmet Ali Aka pada tanggal 13 Mei 1981. 13 Mei di saat para devosan Maria misalnya mengenang penampakan Fatima, penampakan pertama. Dan kita tahu ia ditembak pada tanggal itu. Setelah sembuh, ia lalu mengunjungi penembaknya pada tanggal 27 Desember 1983 di penjara Roma. Ia berbicara dari hati ke hati, mendoakan dan mengampuninya, dan ia menyapa Mehmet Ali sebagai saudara. Dan inilah fotonya. Paus Yohanes Paulus II berjabat tangan, dan dia di tangan yang satu menepuk punggungnya. Satu ungkapan yang sederhana bagaimana menjadi saksi cinta Tuhan dalam pengampunan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua telah menerima secara cuma-cuma kasih dan kerahiman Allah. Tugas kita sekarang adalah membagikannya kepada sesama kasih dan kerahiman Tuhan secara cuma-cuma pula, secara gratis. Bila demikian terjadi, saudara-saudari, Bapak, Ibu, kita menjadi pembawa damai. Mengapa kita menjadi pembawa damai? Karena menjadi saksi cinta Tuhan. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan, dengan tindakan nyata. Aku bersaksi akan kasih-Mu. Paus Benediktus yang ke-16 dalam ensikliknya mengenai Allah adalah kasih mengatakan, karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, maka kasih bukan lagi hanya perintah, melainkan jawaban atas anugerah dikasih oleh Allah yang menyambut kita. Dalam dunia di mana nama Allah kadang-kadang dikaitkan dengan balas dendam atau bahkan kewajiban akan kebencian dan kekerasan, pesan ini amat aktual dan mengena. Ingat kata-kata dari Paus Benediktus, dalam dunia di mana nama Allah kadang-kadang dikaitkan dengan balas dendam atau bahkan kewajiban akan kebencian dan kekerasan, pesan ini amat aktual dan mengena, yaitu bagaimana kita hidup dalam kasih menjadi saksi cintanya. Demikianlah Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, permenungan kita pada sore hari ini, di mana kita dipanggil untuk menjadi saksi cinta dan kerahiman Tuhan.
Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Amin.